Ibu Bapak yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menopang kehidupan kita satu hari ini, marilah kita terima dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan dari kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruhnya yang bisa menjangkau firman Tuhan pada pagi ini, baru kita lewati hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan hari Minggu ini kita akan memasuki minggu peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakoste yang kita rayakan selama 2 hari. Nats kita pagi ini telah mengantar kita berita tentang Roh Kudus yang diawali dengan umat yang percaya agar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena kita adalah anak-anaknya. Sebagai anak harus mengikuti sikap dan sifat dari bapaknya. Apa yang telah termaktub dalam hidup sang bapa harus terpencar kepada anaknya, sekaligus orang-orang yang menyatakan diri percaya kepadanya. Lalu sepenting apakah ketika kita terpanggil untuk mencerminkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini? Tentu supaya dunia mengetahui bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang paling mulia, Tuhan yang patut dimuliakan. Persoalan dan masalah sudah sejauh mana kita di tengah-tengah kehidupan ini untuk mencerminkan kemuliaan Allah, atau kita belum dimampukan ke sana, atau banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kita geluti sehingga kita tidak mampu mencerminkan kemuliaan Allah. Dan firman kita pagi ini mendorong, menopang kita dan mengikatkan hidup yang mencerminkan kemuliaan Allah yang belum sempurna kepada suatu waktu, kepada suatu yang hari yang akan datang disempurnakan. Oleh sebab itu bukan hanya di situ saja tugas panggilan kita, tetapi yang masih terus berkelanjutan, yaitu sampai Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Dan pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu dinyatakan, kita akan berhadapan muka dengan Dia, dan perubahan kita akan menjadi sempurna, yang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sungguh luar biasa karya Tuhan bagi kita umat ciptaannya. Sungguh luar biasa karya Tuhan bagi kita anak-anaknya. Sungguh luar biasa, yang terindah, terbaik bagi kita anak-anaknya Tuhan perbuat. Oleh karena itu, apa yang menjadi sambutan kita ketika Allah yang sungguh luar biasa berkarya bagi kehidupan kita umat percaya, tentu kita harus syukuri. Tentu kita harus lakukan apa yang menjadi perintahnya setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita ini. Supaya di dalam ketegaran, di dalam hidup yang semangat, kita dapat hidup
di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini yang seturut dengan kehendak-Nya. Namun sebelum tiba waktunya, apa saja yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita? Sebagaimana sebentar lagi kita akan menyambut peringatan turunnya Roh Kudus, menerima Roh Kudus senantiasa tinggal dan diam di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus itu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu kita biarkan membimbing kita kepada jalan yang benar, tentu yang sesuai dengan kehendak-Nya, sama seperti yang pernah dinyatakan Yesus Kristus. Kita tidak dapat melakukan apa-apa terlebih yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Nya tanpa penyertaan-Nya. Di luar penyertaan Yesus, segala tindakan perbuatan yang baik tentu tidak bisa kita lakukan. Kalau hanya berdasarkan pribadi diri kita, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tetapi ketika Roh Kudus untuk memampukan kita, sama yang pernah dinyatakan oleh Paulus, kita sanggup untuk melakukan perbuatan yang luar biasa. Betapa hebatnya, betapa indahnya sekali lagi, betapa dahsyatnya ketika Roh Kudus kita biarkan bekerja di dalam hidup kita. Hidup dalam Roh Kudus, tentu kita diajak sampai untuk membuahkan buah-buah roh itu. Tentu itu sudah sering kali kita dengar, bahkan sering kita ungkapkan, kita nyatakan bahwa buah-buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu jugalah yang senantiasa diam di tengah-tengah kehidupan orang yang menyatakan diri menerima Roh Kudus. Belajar sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Meninggalkan pola hidup yang lama. Meninggalkan pola hidup dunia. Meninggalkan pola-pola hidup yang tidak membangun iman. Selamat menantikan hari Pentakosta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang telah memperdengarkan kami firman-Mu yang senantiasa kami yakini menopang kehidupan kami senantiasa. Terlebih untuk mencerminkan kemuliaan. Kami adalah umat tebusan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat yang Kamu kasihi. Sebagaimana apa yang Kau kehendaki bagi kami, itu juga yang kami lakukan. Tuhan mengajak kami supaya mencerminkan kemuliaan-Mu. Karena kami yakini Tuhan adalah karena kami adalah semuanya umat ciptaan. Tujuan penciptaan-Mu supaya kami hidup di dalam kebahagiaan dan hidup di dalam perintah-Mu. Biarlah Bapa, itu kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan juga atas bimbingan Roh Kudus-Mu yang telah kami terima dan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.